Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga puasanya lancar, sehat-sehat seluruhnya. Hari ini kita akan mempelajari materi pertemuan 6, yaitu teknik riset operasi, yaitu review materi. Nanti akan ada 4 pertanyaan dan bagaimana cara penyelesaiannya. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah, model adalah interaksi atau hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi sistemnya. Pertanyaannya adalah, gambarkan model riset operasi dan jelaskan. Baik, ini adalah gambar model riset operasi. Di atasnya ada sistem yang sebenarnya, baru kemudian di sini ada gambaran daripada asumsi atau penyederhanaan sistem yang terdiri dari variabel, tujuan, dan kendala. Jadi ini ada banyak asumsi-asumsi atau penyederhanaan sistem yang berdasarkan daripada sistem yang sebenarnya. Sistem yang sebenarnya itu adalah sistem dalam kehidupan yang nyata, seperti bagaimana cara menentukan, memaksimalkan penjualan bubur kacang hijau atau penjualan martabak. Nah, baru kemudian nanti akan ada variabel-variabelnya diasumsikan, variabel-variabelnya tujuannya apa, kendalanya apa, dan kemudian dirubah menjadi sebuah model matematika. Riset operasi mencari keputusan atau hasil terbaik pada penyelesaian suatu masalah yang memenuhi beberapa kondisi yang ditentukan. Dalam prosesnya, riset operasi berhubungan dengan model. Model adalah interaksi atau hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi sistemnya, di mana model ini berbentuk dalam model matematika. Kompleksnya sistem yang dipelajari akan membuat penyelesaian masalah menjadi sulit apabila sistemnya itu sangat-sangat susah, maka pengerjaan modelnya juga susah. Untuk itu perlu mereduksi dimensi-dimensi sistem sehingga model tiruan sistem dapat dibuat seperti pada gambar satu-satu. Biasanya di antara sekian banyak faktor atau variabel yang mempengaruhi sistem, hanya beberapa di antara saja yang penting dan memberi efek yang nyata terhadap sistem. Artinya, dalam membuat sebuah model matematika, kita harus membuat fungsi tujuan atau fungsi objektif. Baru kemudian kita buat model-model kendala-kendalanya dan bagaimana untuk menentukan solusi-solusi daripada kendala-kendala tersebut. Jadi, kendala-kendala itu dibuat juga dalam bentuk variabel yang digunakan untuk menyelesaikan fungsi tujuan yang sudah ditetapkan dalam model matematika. Itu adalah jawaban yang pertama. Yang kedua adalah, pada kajian riset operasi, pembuatan model melibatkan 3 komponen dasar yang penting. Jelaskan 3 komponen penting tersebut. Jawaban poin 2. Pada kajian riset operasi, pembuatan model melibatkan 3 komponen dasar yang penting, yaitu yang pertama variabel keputusan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tujuan. Yaitu tujuan itu nanti ada 2, yaitu maksimum atau minimum. Tujuan adalah suatu fungsi atau persamaan yang menghubungkan variabel dan membentuk kesatuan tentang apa yang ingin dicapai. Dalam riset operasi, kita akan mengoptimalkan harga fungsi tujuan. Artinya, kita akan mencari nilai-nilai variabel yang akan meminimumkan atau memaksimumkan dari sebuah fungsi tujuan. Kendala adalah sekumpulan persamaan atau pertidaksamaan yang membatasi harga suatu variabel. Harga variabel yang mengoptimumkan fungsi tujuan harus memenuhi semua kendala yang ditetapkan. Itu adalah jawaban yang kedua. Pertanyaan ketiga, riset operasi dapat diaplikasikan dalam manajemen dan industri. Berikan 4 contoh aplikasi dari riset operasi. Jawabannya adalah, pada praktiknya dalam sebuah manajemen perusahaan terdapat beberapa masalah industri yang dapat dianalisa oleh riset operasi. Antara lain, dari segi keuangan, bisa menggunakan operation research untuk menganalisa cash flow dan investasi
sebuah portofolio di keuangan. Yang kedua itu adalah pengkreditan, bisa di perbankan dan juga bisa di asuransi. Bagaimana operation riset untuk menganalisis prosedur klaim dan compliance. Yang ketiga, manajemen konstruksi atau teknik sipil, kebijakan maintenance, jumlah karun maintenance, pengaturan proyek, alokasi sumber daya bisa juga dikerjakan menggunakan operation riset. Yang keempat adalah marketing. Dalam marketing, bagaimana pemilihan produk, timing, perlakuan terhadap kompetitor, penentuan jumlah salesman, dan strategi pengiklanan juga bisa digunakan oleh operation riset. Jadi, adik-adik sekalian, bisa banyak penelitian yang digunakan menggunakan operation riset. Jadi, OR ini merupakan satu keilmuan yang banyak membuat sebuah penelitian. Ya, karena ini hanya 4, padahal masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, pertanyaan keempat adalah sistem kehidupan nyata bisa dirubah menjadi sebuah model matematika. PT Lakuana Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi 2 jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku benang sutra, bahan baku benang wol, dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kg per hari, benang wol 30 kg per hari, dan tenaga kerja 40 jam per hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini adalah sebuah tabel merubah narasi menjadi sebuah tabel. Jenis bahan baku dan tenaga kerja, variabelnya adalah benang sutra, benang wol, dan tenaga kerja. Produknya ada 2, kain sutra dan kain wol. Di mana kain sutra ada 2 kg, kain wol ada 3, baru kemudian benang sutra, kain sutra ada 0, kain wol itu ada 2, maksimum penyediaan untuk benang sutra 60 kg, penyediaan benang wol 30 kg, dan tenaga kerja sebanyak 40 jam, di mana kain sutra tenaga kerja ada 2 dan kain wol ada 1. Kedua jenis produk memberikan keuntungan 40 juta untuk kain sutra dan 30 juta untuk kain wol. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Nah, untuk kasus ini kita menggunakan model grafik. Langkah-langkah pengerjaan yang pertama adalah tentukan variabel-variabel. Yang pertama itu adalah X1 kain sutra, X2 itu adalah kain wol. Fungsi tujuannya adalah keuntungan tadi. Jet maksimum itu 40 X1, 40 juta untuk kain sutra, dan 30 juta untuk kain wol. Jadi persamaannya adalah jet max sama dengan 40 X1 ditambah 30 X2. Fungsi kendala batasannya untuk benang sutra adalah 2X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 60. Ini yang tadi, yang sebelumnya. Nah, ini dia ya, 60 kg. 30 kg. Nah, kemudian untuk B, untuk benang wol, itu adalah 2X2 lebih kecil sama dengan 30. Untuk tenaga kerja 2X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 40. Sehingga variabel-variabelnya, kendala-kendalanya itu adalah untuk benang sutra, benang wol, dan tenaga kerja. Itu adalah fungsi kendalanya, ada 3. Dan kemudian kita membuat grafik dari kendala 1, 2X1 tambah 3X2 sama dengan 60. Jika X1 sama dengan 0, maka X2 60 bagi 3, yaitu 20. X2 sama dengan 0. Jika X2 sama dengan 0, maka X1 60 dibagi 2 sama dengan 30, yaitu 2X1 sama dengan 60, nah, X1 sama dengan 60 dibagi 2. Ini adalah pertidaksamaan matematika, nggak susah. Kemudian untuk B, fungsi kendala di benang wol, 2X2 lebih kecil sama dengan 30, X2 adalah 30 dibagi 2 sama dengan 15. Untuk fungsi kendala 3, atau tenaga kerja, 2X1 tambah X2 sama dengan 40, jika X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 40.
Jika X2 sama dengan 0, maka X1 adalah 2X1 sama dengan 40, X1 40 bagi 2, maka X1 sama dengan 20. Nah, berikutnya adalah membuat grafik. Kita buat grafik, tadi perpotongan-perpotongannya 240, baru 20-30, baru 15. Maka perpotongannya adalah bentuknya seperti ini. Di mana kita bisa mengambil titik-titiknya, titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Kemudian titik-titiknya kita hitung X1, X2, dan kita masukkan ke dalam fungsi tujuan yaitu Z. Titik A, X1 0, X2 0, maka Z sama dengan 0. Titik B, X1 20, X2 sama dengan 0. Masukkan nilai X1 ke Z, Z sama dengan 40 kali 20, ditambah 0 sama dengan 800. Titik C, mencari titik potong 1 dan 2. Mencari titik potong kendala 1 dan kendala 3, maka 2X1 tambah 3X2 sama dengan 60, 2X1 tambah X2 sama dengan 40, 2X2 sama dengan 20, X2 sama dengan 10. Masukkan ke persamaan X2 ke kendala 1. 2X1 tambah 3X2 sama dengan 60, 2X1 3 kali 10, karena X1-nya sama dengan 10, sama dengan 60, maka 2X1 tambah 30 sama dengan 60, 2X1 sama dengan 30. X1 sama dengan 30 bagi 2 sama dengan 15. Kemudian masukkan nilainya ke Z. 40 X1 ditambah 30 X2, 40 kali 15 tambah 30 kali 10, 600 tambah 300 sama dengan 900. Nah, ini adalah masih nilai optimal. Nilai maksimumnya adalah 900, karena yang tadi 0 dan 800. Nilai D, titik D, 2X2 sama dengan 30, X2 sama dengan 15. Masukkan X2 ke kendala 1. 2X1 tambah 3 kali 15 sama dengan 60, 2X1 tambah 45 sama dengan 60, 2X1 adalah 60 kurang 45 sama dengan 15, X1 nilainya 7,5, karena nilai X1 harus didapat. Dan boleh memasukkan ke kendala mana saja. Maka nilai X1 dan X2 masukkan hitungan ke Z, Z sama dengan 750. Sementara titik E, X2 sama dengan 15, X1 sama dengan 0, karena tidak ada perpotongan. Masukkan X1, X2 ke dalam fungsi Z, 40 kali 0, tambah 30 kali 15, sama dengan 450. Jadi kalau kita tabelkan tadi, titik A itu adalah 0, titik B adalah 800, titik C 900, titik D 750, dan titik E 450. Kesimpulannya adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal atau optimal, maka X1 sama dengan 15 dan X2 sama dengan 10 dengan keuntungan sebesar 900 juta. Nah, itulah apabila menggunakan X1 15, X2 10, maka keuntungannya sebanyak 900 juta. Itulah untuk memaksimumkan fungsi objektif yang dilakukan di perusahaan tekstil. Baik, itulah sampai di situ dulu. Ya, thank you. Kalau ada pertanyaan, nanti ditanya di ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.